Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, aku masih bisa menghirup nafas hidup dari-Mu dan umurku bertambah sehari lagi pada hari ini. Semua itu karena kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah dari Tuhan. Hari ini aku masih bisa bangun dengan sehat dan aku masih bisa hidup dan melakukan aktivitas. Aku berdoa untuk keluargaku, aku berdoa untuk teman-temanku, aku berdoa untuk tetanggaku dan semua orang yang masuk dalam ibadah doa pagi hari ini. Semoga mereka mendapat pencerahan dari-Mu ya Bapa di saat mereka lemah, terhibur oleh-Mu ya Bapa di saat mereka sakit, dan semua penderitaan dan kesulitan akan teratasi. Aku percaya setiap jiwa bernilai dan berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Semua orang akan diberkati oleh-Mu selama kami semua percaya dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena selalu mendengar dan menjawab doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang Maha Kuasa dan Mulia, aku berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul menutup tahun dengan kesyukuran dan pengharapan. Menutup tahun dengan kesyukuran dan pengharapan. Teks Alkitab yang dibacakan Mazmur 100 ayat 1-5. Menutup tahun dengan kesyukuran dan pengharapan. Mazmur 100 ayat 1-5. Saya membacakannya. Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan
nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat 5. Judul pelajaran firman Tuhan pagi hari ini dan hari ini menutup tahun dengan kesyukuran dan pengharapan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pada hari ini dan sampai pada malam tahun baru ini, kita merenungkan kasih setia Tuhan yang telah menemani kita sepanjang tahun 2024 ini. Mari kita siapkan hati untuk menyambut tahun baru, tahun 2025 dengan kesyukuran dan pengharapan. Ada poin-poin penting yang perlu kita renungkan dan hayati dalam kehidupan kita. Yang pertama, refleksi tahun lama. Renungkan kasih setia Tuhan dan berkat-berkatnya di tahun 2024. Dia telah menyertai dan memberkati kita semua. Dia telah menyembuhkan, dia telah buka jalan dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita di tahun 2024, dan kita bersyukur kepadanya. Kita renungkan kasih setia Tuhan yang menjaga, melindungi kita sepanjang tahun 2024. 2. Kesyukuran. Ungkapkan syukur atas pengalaman dan pelajaran tahun lalu 2024. Dalam tahun 2024 kami menghadapi banyak tantangan, problema, sakit penyakit atau kesulitan, tetapi kami bersyukur tentang pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan, dan kami tidak bersungut-sungut, tidak mau khawatir, tidak mau cemas. Kami tahu Tuhanlah yang menyertai sehingga kami dapat melewati tahun 2024 ini dengan baik, dan karena penyertaan, perlindungan, berkat, dan anugerah kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kita ucapkan syukur atas pengalaman dan pelajaran tahun lalu, tahun 2024. Yang ketiga, pengharapan. Pandanglah tahun baru dengan pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan ada berjalan di depan kita untuk menerobos setiap tantangan, problema, halangan, dan kesulitan. Tuhan berjalan di samping kita, memegang tangan kita untuk membawa kita kepada arah kebaikan dan kebenaran. Tuhan berjalan di belakang kita untuk menopang kita, menjaga, melindungi kita dari bahaya-bahaya yang mau mengancam kita dari belakang. Yang keempat, komitmen. Berjanjilah untuk terus mengikuti Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam susah, dalam senang, dalam sehat, dalam sakit, dalam diberkati atau tidak. Kita tetap terus mengikuti Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan namanya, melayani Dia dalam segala hal. Aplikasi. 1. Akui kesalahan masa lalu dan terima pengampunan Tuhan. 2. Fokus pada masa depan dengan pengharapan. 3. Tetapkan tujuan yang benar dan mengejarnya dengan tekun. 4. Percayalah pada kasih setia Tuhan. 5. Berbagilah kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Mari kita menutup tahun ini dengan kesyukuran dan menyambut tahun baru dengan pengharapan. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih setiamu. Tolonglah kami menyambut tahun baru dengan pengharapan dan kesyukuran. Amin.
sikap kritis dan praktis dalam menyambut tahun baru. Berikut beberapa sikap kritis dan praktis dalam menyambut tahun baru. Sikap spiritual. 1. Refleksi diri, evaluasi hidup kita dan iman tahun lalu, tahun 2024. Kalau kekurangan iman, kita mohon Tuhan tambahkan, kuatkan iman kita, tetap teguh, bertahan dalam menghadapi apapun. Kita tidak suka bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan telah perbuat baik adanya. Buktinya kita masih hidup sampai saat ini dan dapat memasuki tahun 2025, tahun yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari refleksi diri, evaluasi hidup dan iman tahun lalu. 2. Pengampunan, minta ampun atas kesalahan dan kegagalan kita tahun lalu. Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan dan kegagalan kami. Jika di tahun 2024 kami banyak berdosa, kami banyak salah, kami jatuh dalam dosa, baik dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, penglihatan, pendengaran kami. Ampuni Bapa, suci kuduskan kami. Ampuni, biar kami tidak mengulanginya di tahun yang baru, tahun 2025. Di tahun 2025 kami hidup suci kudus, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, melayani Tuhan, beribadah dengan setia, berdoa dengan setia, memuji dengan setia, menyembah dengan setia, melayani dengan setia, mengagungkan nama Yesus dengan setia, mencari Tuhan dengan setia. 3. Kemerahan. Berjanjilah untuk meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Biar kita tahun 2025, tahun baru ini, kita punya meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dalam memuji, dalam menyembah, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah. Baik kelompok besar di gereja Tuhan atau kelompok kecil. Doa pagi seperti ini, doa siang, doa malam. 4. Doa dan puasa. Intensifkan doa dan puasa untuk memperkuatkan iman. 5. Membaca Alkitab. Perdalam pemahaman firman Tuhan. Sikap pribadi. 1. Evaluasi tujuan, tinjau dan perbarui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, umat yang percaya, orang yang ditebus Tuhan, yang diberikan peluang masuk dalam tahun baru adalah tujuan hidup kita adalah menjadi sama seperti Kristus, memiliki karakter Kristus, kasih Kristus, melayani Kristus, hidup kudus, suci, berkenan di hadapan Kristus dalam nama Yesus Kristus. Itulah tujuan hidup kita. 2. Perencanaan. Buat rencana, aksi untuk mencapai tujuan. 3. Prioritas. Tentukan prioritas hidup. Mana yang paling utama, yang paling penting, yang primer dan sekunder. Lakukan hal yang primer, yaitu menjadi sama seperti Kristus, melayani Kristus, memuji, menyembah, mengagungkan nama Dia. Kebutuhan sekunder kita singkirkan. Kita bukan utama bagi kita. Kita lihat tujuan, kebutuhan primer, yaitu memuliakan Tuhan. Itu tujuan primer, utama bagi kita. Yang lain itu tujuan sekunder, bukan hal yang utama. Kita lakukan sesudah tujuan primer hidup kita. 4. Kemandirian. Jangan bergantung pada kekuatan manusia, tetapi bergantunglah kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong, menjaga, melindungi, memberkati. Manusia terbatas, tapi Tuhan Allah tidak terbatas. Bergantunglah pada Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. 5. Keseimbangan. Jaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan ibadah. Jangan sampai kita bekerja, lupa keluarga. Kita bekerja, lupa ibadah. Kita bekerja, lupa memuji Tuhan. Kita bekerja, lupa berdoa. Tapi kita harus ada keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan ibadah. Sikap sosial. 1. Kasih sayang. Berbagi kasih sayang dan kebaikan kepada orang lain. 2. Pelayanan. Melayani orang lain dengan tulus. 3. Kerjasama. Bangun hubungan harmonis dengan sesama. 4. Keadilan. Berdiri untuk kebenaran
dan keadilan. 5. Pengampunan. Beri ampun kepada orang lain yang pernah melakukan atau berbuat salah kepada kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Sikap praktis. 1. Kelola waktu. Manfaatkan waktu dengan efektif. 2. Atur keuangan. Kelola keuangan dengan bijak. Jangan boros. Jangan semua kita ingin, kita memiliki, tapi lihat mana yang paling sebagai kebutuhan atau keinginan. Jadi, kelola waktu, manfaatkan waktu dengan efektif, atur keuangan, kelola keuangan dengan bijaksana. Jaga kesehatan. 3. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan tubuh. Hindari kebiasaan buruk, marah, bersungut-sungut, khawatir, salahkan Tuhan, emosional, tidak beriman. Tinggalkan kebiasaan buruk itu. Tinggalkan kebiasaan tidak sehat. 5. Berbagi. Berbagi dengan pengalaman dan pengetahuan kepada sesama. Ayat Alkitab untuk memotivasi. 1. Aku dapat segala sesuatu dari Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. 2. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat 5. 3. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Semoga tindakan kritis dan praktis ini, informasi ini membantu Anda untuk menyambut tahun baru dengan sikap kritis dan praktis, serta tetap memuliakan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa, hamba bersyukur dan atas kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengajar kami tentang menutup tahun dengan kesyukuran dan pengharapan. Kami telah merenungi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami hanya hidup dalam kuasa-Mu, perkataan firman-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup di luar itu. Kami hanya hidup dalam perkataan firman-Mu. Percaya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, kuatkan kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, sertai kami, ampuni, suci kuduskan kami. Berikan kemampuan bagi kami untuk berjalan di tahun yang baru, tahun 2025, dengan hidup penuh dengan kesyukuran dan pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka. Mereka punya kebutuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan jawab setiap kebutuhan mereka. Tuhan penuhi kebutuhan mereka. Mereka berdosa, Tuhan ampuni mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Penyakit apapun yang umat mengalami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh lainnya, dalam tubuh, di ginjal, di paru-paru, di jantung, di usus, di lambung. Penyakit kolesterol, penyakit diabetes, gula darah, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit di prostat, penyakit di saluran kemih, penyakit di pankreas, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit stroke, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan, Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus, bukan tempat kediaman sakit penyakit. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya, umat-Mu yang percaya, kami telah sehat kembali, kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan,
kami sehat walafiat, bisa melayani Tuhan dengan efektif, memuji Tuhan dengan efektif, berdoa dengan efektif, menyampaikan firman Tuhan dengan efektif oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI, semua Tuhan memberkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengayomi, memimpin masyarakat dalam bangsa Indonesia ini, agar dapat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa buat perjalanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun dalam dunia ini, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus, nama yang baik, nama yang mulia, nama yang agung, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil diberitakan agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Bersama dengan kami siap masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami memuji, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di sorga. Sedangkan di neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-antek, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, keamanan, kedamaian isi dunia, negara-negara, bangsa-bangsa. Tuhan, hentikan segala peperangan, hentikan segala pertikaian, hentikan segala permusuhan, hentikan segala kejahatan, biar semua bangsa-bangsa boleh saling mengampuni, aman, saling mengasihi. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan, tapi semua hidup penuh dengan kedamaian, sukacita, bersyukur, punya pengharapan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Biar suami bersatu lagi dengan istri, istri bersatu lagi dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, sama-sama beribadah ke rumah Tuhan di bait Allah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan sama-sama menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi, membawa salam bagi dunia, agar dunia boleh melihat keluarga-keluarga Kristen dan mereka melihat ada Kristus di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada Kristus, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi para gembala-gembala, para pemimpin gereja Tuhan dimanapun berada dari setiap denominasi. Jika mereka memberitakan nama Yesus, mereka adalah saudara seiman dengan kami. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan berkati setiap gereja dari denominasi apapun, setiap para hamba Tuhan yang memimpin gereja. Tuhan memberkati, berkati jemaat Tuhan, berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh kasih, kemurahan, berkah, anugerah, dan perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati kita, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, setiap apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus kami terima, kami pegang, menjadi milik kami, diberikan oleh Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hidup penuh dengan kesyukuran dan pengharapan dalam tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.